Asyab al-Fil pasukan gajah? Kisah azab langsung dari Allah. Di Jazirah Arab, sekitar tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, terjadi peristiwa besar yang hingga kini masih dikenal dan menjadi bagian penting dalam sejarah Islam. Ini adalah kisah tentang Asyab al-Fil atau pasukan gajah yang menjadi contoh nyata dari azab langsung Allah terhadap sekelompok manusia yang berani menentang kehendaknya. Kisah ini diabadikan dalam surah Al-Fil, surat ke-105 dalam Al-Quran, yang terdiri dari 5 ayat pendek, namun mengandung makna yang luar biasa dalam menggambarkan kuasa dan perlindungan Allah terhadap rumah sucinya, Ka'bah. Latar belakang kisah ini bermula dari seorang penguasa Habasyah, Ethiopia, yang bernama Abrahah al-Ashram. Ia memerintah wilayah Yaman yang kala itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Habasyah. Abrahah adalah seorang Kristen yang sangat ingin mengalihkan pusat ziarah Arab dari Ka'bah di Makkah ke sebuah gereja megah yang dibangunnya di San, Yaman. Gereja ini disebut Al-Qalais, yang dibangun dengan biaya besar dan megah agar menjadi pusat spiritual Arab. Namun, masyarakat Arab tetap setia kepada Ka'bah. Kecintaan mereka terhadap rumah Allah itu sangat kuat, karena Ka'bah adalah peninggalan Nabi Ibrahim AS dan putranya, Ismail AS. Suatu ketika, seorang Arab dikabarkan masuk ke dalam gereja Abrahah dan mengotorinya sebagai bentuk penghinaan. Abrahah pun murka. Ia bertekad untuk menghancurkan Ka'bah agar tidak ada lagi orang Arab yang berziarah ke Makkah. Pasukan gajah bergerak dengan penuh keangkuhan. Abrahah mempersiapkan pasukannya yang besar. Ia membawa tentara bersenjata lengkap dan binatang perang yang mengerikan bagi orang Arab saat itu. Gajah-gajah besar. Inilah sebabnya mereka disebut Asyab al-Fil pasukan gajah. Di antara gajah-gajah itu, ada seekor gajah besar yang menjadi tunggangan Abrahah, konon bernama Mahmud. Mereka bergerak dari Yaman menuju Makkah, menaklukkan kota-kota yang dilewati. Banyak kabilah yang lari ketakutan. Tidak ada yang sanggup melawan kekuatan militer Abrahah. Bahkan, ketika mereka tiba di luar Makkah, pasukan itu merampas harta dan unta-unta milik penduduk, termasuk milik Abdul Muttalib, pemimpin Quraisy dan kakek Nabi Muhammad SAW. Ketika Abrahah mengutus seorang perantara untuk menyampaikan maksudnya, menghancurkan Ka'bah, Abdul Muttalib dengan tenang menjawab, "Aku adalah pemilik unta-untaku, dan Ka'bah memiliki Tuhan yang akan menjaganya." Jawaban ini sangat mengesankan Abrahah. Namun ia tetap teguh pada niatnya untuk menghancurkan rumah suci itu. Perlindungan langsung dari langit. Ketika pasukan gajah hendak memasuki Makkah dan mengarahkan Mahmud menuju Ka'bah, tiba-tiba gajah itu enggan bergerak, dipukul, ditarik, dan digiring, namun Mahmud tetap diam dan duduk. Ajaibnya, jika diarahkan ke arah lain, ia mau berjalan. Tetapi jika diarahkan ke Ka'bah, ia menolak total. Saat itulah tanda-tanda azab Allah mulai terlihat. Allah mengirim burung-burung kecil yang disebut dalam Al-Quran sebagai ababil. Mereka datang secara berkelompok dari arah laut. Langit dipenuhi oleh formasi burung yang membawa batu-batu kecil dari neraka Sijil, batu panas yang membakar. Setiap burung membawa 3 batu, 1 di paruhnya dan 2 di cakar-cakarnya. Burung-burung itu kemudian melepaskan batu-batu itu ke arah pasukan Abrahah. Batu-batu itu tidak sembarangan jatuh, masing-masing mengenai sasarannya dengan tepat. Batu tersebut menembus kepala dan tubuh para tentara, hingga mereka hancur berkeping-keping. Tubuh-tubuh mereka pun meleleh dan hancur, layaknya daun-daun kering yang dimakan ulat seperti dijelaskan dalam surah Al-Fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Surah Al-Fil ayat 1-5. Abrahah sendiri terkena azab. Tubuhnya rusak dan membusuk dalam perjalanan pulang. Ia meninggal dalam keadaan hina sebelum sampai ke Yaman. Makna dan pelajaran. Kisah ini bukan hanya sekadar cerita sejarah. Ini adalah peringatan keras dari Allah bahwa siapapun yang mencoba mencelakai rumahnya akan mendapat pembalasan langsung.
Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi bangsa Arab dan dunia bahwa Allah adalah pelindung Ka'bah dan Dia Maha Kuasa untuk menolong siapapun yang dikehendakinya, bahkan tanpa campur tangan manusia. Peristiwa ini juga menjadi pertanda kelahiran seorang yang agung, karena pada tahun yang sama lahirlah Nabi Muhammad. Setahun itu dikenal sebagai Tahun Gajah Amul Fil.